Bismillahirrahmanirrahim. Man sapa wong lam yakbal kang ora gelem nerima sapa man Allahi ngatasi Gusti Allah bimulatifatil ihsani kelawan pira-pira kebak aluse Gusti Allah, kelawan pira-pira kebagusan kaya dah mungko naleni sapa Allah ilaihi maring man bisa lasilil imtihani kelawan pira-pira cuba kang kaya ranting. Siapa yang tidak menerima kebaikan-kebaikan yang telah dianugerahkan oleh Allah, barang siapa yang tidak mau menerima kebaikan-kebaikan Tuhan, kebaikan-kebaikan yang telah dianugerahkan oleh Allah, maka Allah akan memberi cobaan kepadanya terus-menerus seperti rantai yang saling menyambung. Cobaan yang terus-menerus seperti rantai, terus bersambung. Cobaan yang satu belum selesai, oleh Allah diberi cobaan lagi, terus bersambung cobaan tadi. Penyebabnya adalah karena dia tidak mau menerima kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Diberi rezeki yang melimpah, dia tidak merasa, dia selalu mengingkari. Keluarganya diberi kesehatan, dirinya diberi kesehatan, dia tidak merasa itu pemberian Tuhan, tidak mau menerima. Nah, jika seperti itu, maka Allah akan memberi cobaan kepadanya terus-menerus seperti rantai yang terus-menerus. An-nufus utawi pira-pira nafsu al-karimatu kang mulya takbalu iku bakal nerima apa nufus alallahi ngatasi Gusti Allah Ta'ala bimulatifati ihsanihi kelawan aluse kebagusane Gusti Allah wamwalati fadlihi lan terus meneruse anugerai Allah wamtinanihi lan paringi Gusti Allah. Jadi nufus itu bisa makna nafsu atau pribadi yang baik, yang mulia, itu akan selalu menerima kebaikan Tuhan, anugerah kebaikan dari Tuhan berupa apapun, baik itu berupa harta, kesehatan, keluarga yang menyenangkan dan sebagainya. Itu akan selalu menerima. Itu nufus yang mulia, pribadi yang bagus, yang mulia, anugerah Tuhan ia terima, tidak selalu berupa harta anugerah itu. Jadi jangan mempunyai pandangan yang namanya rezeki itu berupa uang, bukan. Mulatifati ihsan itu kebaikan-kebaikan yang ada dalam dirinya, keluarganya, yang ada di sekitarnya, itu kan murni pemberian Tuhan, anugerah dari Tuhan. Itu harus diterima. Jika kepribadian itu kepribadian yang mulia. Penufus utawi pira-pira kepribadian laimatu kang elek latang kodu iku ora bakal manut apa nufusul laimah illa bisalah silil imtihan kecuali kelawan cuba kang kaya rantai. Kepribadian yang jelek laimah itu tidak akan bisa menerima kebaikan Tuhan, nah, kecuali dengan terus-terusan diberi cobaan.
Di manusia itu intinya sering-seringlah bersyukur, terus meneruslah bersyukur, karena ihsanullah, lataiful ihsan itu, kebaikan Allah, kebaikan Tuhan itu tidak pernah berhenti sama sekali. Jika orang itu sudah merasa kebaikan Tuhan ini tidak sampai padanya, maka ia termasuk pada nufusul laimah, kepribadian yang jelek. Nah, kepribadian yang jelek itu akan membawa cobaan yang terus menerus. Sebab kepribadian yang jelek itu bisa baik itu kalau diberi cobaan yang terus menerus. Nanti baru ia menyadari, oh iya, ternyata Tuhan itu maha pemurah. Wa wuku ilmaso ibilan tumiboni piro-piro musibah fil amwali dalam piro-piro hartane wal abdani lan piro-piro awai. Intinya, jika pemberian Tuhan itu tidak disyukuri, maka oleh Allah akan diturunkan beberapa cobaan dalam hartanya, dalam badannya. Amwal, harta itu misalnya pekerjaannya selalu misalnya berdagang selalu rugi. Abdan, badannya biasanya sehat itu selalu sakit-sakitan. Wal qawad bisalasil isti'aratun utawi wal qawad utawi naleni bisalasil kelawan pira-pira rantai isti'aratun iku majas isti'arah hasanatun kang apik. Kala dawuh sapa Sayyidi Abu Madian, Sayyidi Gus Bendara kula Abu Madian, ya Abu Madian radhiyallahu anhu, sunnatullah azza wa jalla utawi sunnah Gusti Allah azza wa jalla iku istid'aul ibadi amrih narik kaula pira-pira kaula li ibadatihi maring nyembah Gusti Allah bisi atil arzak kelawan jembari pira-pira rezeki wa dawamil muafati lan langgengi seger waras. Yarji'u supaya bali sapa ibad ilahi maring Allah bi nikmatihi kelawan nikmate Gusti Allah. Kebiasaan Tuhan, sunnatullah, Tuhan itu selalu mengajak hamba-hambanya agar supaya menyembah, mengabdi kepada Tuhan dengan cara siatil arzak, dengan cara rizkinya dipermudah, diperbanyak, diberi barokah, dawamul mu'afat, diberi kesehatan. Nah, itu kebiasaan Tuhan, kebiasaan Allah, supaya manusia, supaya ibad, hamba-hambanya Tuhan itu suka beribadah, senang mengabdi kepada Tuhan, maka oleh Tuhan, oleh Allah, hamba-hambanya itu diberi rezeki yang mudah, yang gampang, barokah, badannya selalu diberi kesehatan, keluarganya diberi kesehatan. Tujuannya liyarji'u ilaihi, supaya hamba-hamba itu kembali kepadanya, supaya kembali dengan adanya nikmat tadi, hamba-hamba itu supaya kembali kepada Tuhan. Itu tujuannya. Fa'ilam yaf'alu moko lamun orang lakoni sapa ibad ibtala moko nyuba sapa Allah ing ibad bisarroi kelan bunga wadharroi lan susah. Cuma apabila ibad, hamba-hamba Tuhan itu tidak mau diajak kembali kepada Tuhan dengan cara diberi nikmat,
dengan cara dimudahkan rezekinya, badannya disehatkan, itu tidak mau kembali, tidak mau melakukan ibadah kepada Tuhan, tidak mau mengabdi kepada Tuhan, ibtala, maka Tuhan akan memberi cobaan kepada hamba-hamba tadi yang tidak mau beribadah, tidak mau kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberi cobaan bisarro wa dorro. Ini kekayaannya itu adalah cobaan, wa dorro, kemiskinannya juga menjadi cobaan. La'allahum yarji'un, tujuannya kenapa manusia ibad itu, hamba-hamba Tuhan itu oleh Tuhan diberi cobaan. La'allahum yarji'un, mungkin dengan cara itu la'allahum menawa ibad iku yarji'un, gelem bali sapa ibad. Mungkin dengan cara diberi cobaan itu hamba-hamba itu yang tidak mau bersyukur itu mau kembali kepada Tuhan, ingat kepada Tuhan. Ya ana muradahu karena sak temeni kang den kersane Allah azza wa jalla, kang den kersane Allah azza wa jalla iku rujul abdi, kembali ni kaula ilahi maring Allah tauan au karhan, secara sukarela, tauan kelawan sukarela, au karhan atau terpaksa. Jadi tujuannya Tuhan, tujuannya Allah itu adalah agar hambanya Tuhan itu, hambanya Allah itu mau kembali, supaya kembali kepada Tuhan baik secara sukarela atau terpaksa. Ya, tinggal kita sebagai hambanya apakah mau kembali dengan sukarela atau terpaksa. Sukarela ini maksudnya ya kita harus menyadari semua ini kebaikan yang ada di kita, keluarga, orang-orang di sekitar kita, ini murni pemberian Tuhan, rahmat Tuhan. Sadari itu, maka syukuri semuanya. Berarti itu kembali kepada Tuhan tauan, dengan sukarela. Jika itu seorang hamba itu tidak menyadari itu, tidak mau mensyukuri kebaikan Tuhan, nikmat-nikmat Tuhan, rahmat-rahmat Tuhan, maka Tuhan akan memberi cobaan yang terus-menerus, yang maksudnya aukarhen. Tujuannya supaya hamba itu bisa mau kembali kepada Tuhan walaupun terpaksa. Jika hidupnya susah terus-terus, akhir-akhirnya kan kenapa hidupku kok susah terus, bekerja tidak pernah sukses, bekerja pindah-pindah ini nggak bisa, akhirnya kan nanti mungkin karena aku jauh dari Tuhan, karena aku tidak mau kembali kepada Tuhan. Itulah keadaan, itulah yang akan memaksa seorang hamba tadi kembali kepada Tuhan. Man lam yashkur an-ni'am faqad ta'arradah li zawaliha.